karena Ciro itu berambisi untuk bisa memakai seragam timnas ya Indonesia tentunya, dan ini kesempatan buat dia. Paling tidak kalau dia diambil sumpah dalam waktu dekat ya, bisa saja John Herdman sebagai pelatih kepala timnas kita itu merekrut Ciro. Akhirnya terjadi. Kabar yang selama ini hanya menjadi rumor kini mulai mengarah menjadi kenyataan. 3 nama besar Liga Indonesia, Taisei Marukawa, David Da Silva, dan Ciro Alves, dikabarkan siap menyusul Michal Libaker dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Bahkan, kabarnya proses mereka sudah memasuki tahap administrasi dan berpeluang rampung sebelum bergulirnya Asian Championship atau Piala AFF 2026. Jika kabar ini benar-benar terwujud, kekuatan timnas Indonesia dipastikan naik ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Lawan-lawan Garuda sebaiknya mulai waspada, karena Indonesia sedang membangun skuad yang benar-benar mengerikan. Banyak yang masih meragukan proyek besar yang sedang dibangun PSSI bersama John Herdman. Namun, satu persatu fakta mulai membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pelengkap di turnamen Asia Tenggara. Targetnya kini jelas, bukan hanya lolos fase grup atau mencapai semifinal, tetapi mengangkat trofi juara yang selama puluhan tahun selalu lepas dari genggaman. Dan jika nama-nama seperti Taisei Marukawa, David Da Silva, serta Ciro Alves benar-benar resmi menjadi WNI, maka tidak berlebihan jika publik mulai menyebut Indonesia sebagai kandidat terkuat juara Piala AFF 2026. Michal Libaker menjadi awal dari babak baru sepak bola Indonesia. Kehadirannya memberikan warna berbeda di lini depan Garuda. Kini muncul kabar bahwa Taisei Marukawa, gelandang kreatif yang dikenal memiliki visi bermain luar biasa, juga siap bergabung. Marukawa adalah tipe pemain yang mampu membuka ruang sempit, mengatur tempo permainan, sekaligus menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya mustahil. Kehadirannya akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin sulit dihentikan. Belum selesai sampai di situ, David Da Silva juga disebut sedang menjalani proses administrasi. Siapa yang tidak mengenal striker tajam ini? Bertahun-tahun menjadi mesin gol di Liga Indonesia, David memiliki naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Pengalamannya menghadapi berbagai karakter bek di Asia Tenggara bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia. Jika benar mengenakan seragam merah putih, lini depan Garuda akan memiliki predator yang selalu haus gol. Nama berikutnya bahkan tak kalah mengejutkan, yaitu Ciro Alves. Pemain yang memiliki kecepatan, teknik tinggi, dan kemampuan menusuk dari sisi sayap ini disebut siap mengikuti jejak naturalisasi. Ciro dikenal sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu aksi individu. Dengan kecepatannya, pertahanan lawan akan dipaksa bekerja ekstra sepanjang pertandingan. Bayangkan jika Ciro Alves dan Ragnar Oratmangoen menyerang dari kedua sisi lapangan. Siapa yang sanggup menghentikan mereka? Sementara itu, John Herdman terus mempersiapkan timnas Indonesia dengan sangat serius. Sebanyak 50 pemain dipanggil mengikuti training camp di Bali. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun posisi yang aman. Semua pemain harus berjuang menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Hanya mereka yang tampil konsisten dan mampu memenuhi kebutuhan taktik yang akan masuk dalam daftar akhir menuju Piala AFF 2026. Persaingan di posisi penjaga gawang diperkirakan akan berlangsung sengit. Namun, Nadeo Argawinata masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk berdiri di bawah Mistar. Pengalamannya di berbagai pertandingan internasional membuatnya memiliki nilai lebih dibandingkan para pesaingnya. Refleks cepat, komunikasi yang baik dengan lini belakang, serta mental bertanding menjadi modal utama Nadeo. Di lini pertahanan, duet Justin Hubner dan Rizky Ridho diprediksi menjadi pilihan utama. Hubner dikenal memiliki karakter keras, agresif, dan tidak takut berduel dengan siapapun. Sementara Rizky Ridho tampil tenang, disiplin, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kombinasi keduanya diyakini mampu menciptakan tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Pada sektor bek sayap, kecepatan menjadi senjata utama timnas Indonesia. Serangan tidak hanya dibangun melalui tengah, tetapi juga dari kedua sisi lapangan.
Skema permainan John Hartman memungkinkan bek sayap aktif membantu serangan sekaligus cepat kembali bertahan. Pola ini membuat Indonesia memiliki banyak variasi ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan. Masuk ke lini tengah, Tom Haye diprediksi menjadi otak permainan. Akurasi umpannya, visi bermain, dan ketenangannya saat menguasai bola menjadikan Tom sebagai sosok yang mampu mengendalikan tempo pertandingan. Di sampingnya ada Ivar Jenner yang terkenal memiliki daya jelajah tinggi. Kombinasi keduanya diyakini akan membuat lini tengah Garuda mampu bersaing dengan tim manapun di Asia Tenggara. Jika Taisei Marukawa benar-benar resmi menjadi WNI, maka persaingan di lini tengah akan semakin panas. John Hartman akan memiliki banyak opsi untuk mengubah strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Indonesia tidak lagi bergantung pada satu pemain saja, melainkan memiliki kedalaman skuad yang sangat kuat. Di lini depan, Ragnar Oratmangoen diprediksi tetap menjadi andalan karena kecepatan, agresivitas, dan kemampuannya membuka ruang. Rafael Struijk juga memiliki peluang besar mengisi salah satu posisi penyerang berkat mobilitasnya yang tinggi. Kehadiran Michel Libaker sebagai ujung tombak akan memberikan dimensi baru dalam serangan Garuda. Namun, jika David da Silva benar-benar bergabung, persaingan akan berubah total. Indonesia akan memiliki lebih dari satu striker berkualitas tinggi. Hartman bisa memainkan dua penyerang sekaligus atau melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan. Kondisi seperti ini adalah kemewahan yang selama bertahun-tahun tidak dimiliki timnas Indonesia. Lalu bayangkan jika Ciro Alves juga resmi mengenakan seragam merah putih. Kombinasi Ciro, Ragnar, Rafael Struijk, Michel Libaker, dan David da Silva akan menjadi lini serang yang sangat menakutkan. Kecepatan, kreativitas, teknik, dan naluri mencetak gol akan berpadu menjadi senjata yang siap menghancurkan pertahanan lawan. Sebagai pendukung Garuda, tentu kita berharap seluruh proses administrasi berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku sehingga para pemain yang memenuhi syarat dapat memperkuat timnas Indonesia. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, Indonesia berpeluang memiliki salah satu skuad terdalam dalam sejarah keikutsertaannya di ASEAN Championship. Satu hal yang pasti, John Hartman kini memikul harapan jutaan masyarakat Indonesia. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi penantang, kini saatnya Garuda membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri di puncak Asia Tenggara. Trofi Piala AFF bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target yang harus diperjuangkan dengan kerja keras di lapangan. Sekarang semuanya kembali kepada para pemain. Mereka harus membuktikan kualitasnya selama training camp, menjaga konsistensi, dan menunjukkan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Perjalanan menuju Piala AFF 2026 masih panjang, tetapi optimisme para pendukung Indonesia kini berada di titik tertinggi. Menurut kalian, jika Taisei Marukawa, David da Silva, dan Ciro Alves benar-benar resmi menjadi WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia, apakah Garuda akan menjadi favorit utama juara ASEAN Championship 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus timnas Indonesia, dan semoga kali ini sejarah benar-benar berpihak kepada merah putih. Euforia yang sedang dirasakan pendukung timnas Indonesia memang sangat luar biasa. Tidak berlebihan jika banyak yang mulai percaya bahwa inilah momentum terbaik Garuda untuk mengakhiri kutukan tanpa gelar di ajang ASEAN Championship. Selama bertahun-tahun Indonesia selalu menjadi tim yang disegani, tetapi sering gagal pada saat-saat penentuan. Kini situasinya berbeda. Skuad semakin dalam, kualitas pemain meningkat, dan persaingan memperebutkan posisi inti membuat setiap pemain harus tampil habis-habisan. Tidak ada lagi tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan nama besar. John Hartman juga dikenal sebagai pelatih yang tidak melihat status pemain. Siapapun yang tampil paling siap, dialah yang akan dimainkan. Filosofi inilah yang membuat training camp di Bali menjadi sangat penting. 50 pemain dipanggil bukan sekadar untuk memenuhi kuota, melainkan untuk membangun persaingan sehat. Setiap sesi latihan akan menjadi ajang pembuktian. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat seorang pemain kehilangan kesempatan tampil di Piala AFF 2026. Jika melihat komposisi pemain yang dipanggil, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi yang sangat kuat. Lini belakang dipenuhi pemain muda yang memiliki pengalaman internasional. Lini tengah dihuni gelandang-gelandang dengan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Sementara lini depan dipenuhi pemain cepat yang mampu menciptakan peluang dari situasi apapun. Namun,
Yang membuat para pendukung semakin antusias adalah kemungkinan bertambahnya amunisi baru melalui proses naturalisasi. Bayangkan jika semua proses berjalan lancar. John Hartman akan memiliki begitu banyak pilihan ketika menghadapi lawan yang berbeda. Saat menghadapi tim yang bermain bertahan, Indonesia bisa mengandalkan kreativitas pemain-pemain yang mampu membuka ruang sempit. Ketika menghadapi tim yang bermain terbuka, kecepatan para penyerang Garuda akan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Fleksibilitas seperti ini sangat penting dalam turnamen singkat yang menuntut kemampuan beradaptasi di setiap pertandingan. Yang paling menarik adalah perubahan mental yang mulai terlihat dari para pemain Indonesia. Dulu, timnas sering memasuki pertandingan besar dengan status underdog. Kini situasinya mulai berubah. Para pemain datang dengan kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi karena terbiasa bermain di level kompetisi yang lebih kompetitif. Mereka tidak lagi takut menghadapi siapapun. Justru lawan-lawan Indonesia yang mulai memperhatikan setiap perkembangan skuad Garuda. Sebagai pendukung fanatik timnas Indonesia, tentu kita ingin melihat Garuda tidak hanya menang, tetapi juga mendominasi permainan. Sudah terlalu lama Indonesia harus puas menjadi penonton saat negara lain mengangkat trofi juara. Sudah terlalu sering kita melihat air mata kekecewaan setelah gagal di partai final. Tahun ini harus berbeda. Tahun ini harus menjadi titik balik kebangkitan sepak bola Indonesia. Namun, perjalanan menuju gelar tidak akan mudah. Thailand, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lain tentu tidak akan tinggal diam. Mereka juga datang dengan persiapan matang dan target yang sama. Karena itu, Indonesia tidak boleh terlena hanya karena memiliki banyak pemain berkualitas. Semua harus dibuktikan di atas lapangan melalui kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah selama 90 menit. Jika seluruh pemain mampu bermain sebagai satu kesatuan, bukan tidak mungkin kita akan melihat timnas Indonesia tampil dominan sejak fase grup hingga partai final. Dukungan puluhan juta masyarakat Indonesia juga akan menjadi energi tambahan yang sulit dimiliki negara lain. Ketika seluruh stadion bergemuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketika ribuan bendera merah putih berkibar, dan ketika jutaan pasang mata menaruh harapan kepada Garuda, saat itulah para pemain harus menunjukkan bahwa mereka layak mengukir sejarah baru. Kini tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana keputusan akhir John Hartman dalam memilih skuad terbaiknya. Siapa yang bertahan, siapa yang harus tersingkir, dan siapa yang akhirnya dipercaya menjadi pahlawan baru bagi Indonesia. Yang jelas, jika semua pemain mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, mimpi mengangkat trofi ASEAN Championship 2026 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan target yang benar-benar bisa diwujudkan. Garuda harus terbang lebih tinggi dari sebelumnya, karena seluruh rakyat Indonesia sudah siap menyambut datangnya era baru sepak bola nasional. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Sepak bola bukan hanya soal kualitas individu, melainkan juga kekompakan tim. Sebagus apapun nama-nama yang dimiliki, semuanya akan sia-sia jika para pemain tidak mampu bermain sebagai satu kesatuan. Inilah tantangan terbesar yang sedang dihadapi John Hartman. Ia harus mampu menyatukan pemain-pemain dengan latar belakang, karakter, dan gaya bermain yang berbeda menjadi sebuah tim yang solid, disiplin, dan memiliki semangat juang yang sama. Karena itulah training camp di Bali bukan sekadar latihan fisik biasa.